Baik, selamat datang kembali pada perkuliahan pemrograman spasial dan sekarang kita akan masuk ke dalam materi baru yang itu kita akan mencoba memvisualisasikan terkait data yang dimana datanya itu berasal dari file Excel. Jadi kalau bisa saya sebut di sini adalah visualisasi data Excel. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari terkait basic-basic pada bahasa R yang dimana kita menggunakan tools RStudio dan sekarang kita akan langsung loncat kepada hal-hal yang bersifat visualisasi. Sebelumnya seperti biasa kita coba save terlebih dahulu uh, file R-nya supaya kita memudahkan dan tidak hilang. Kita masuk ke dalam R7. Oke, baik. Dan untuk memudahkan kita coba hapus saja di sini clean supaya kita mulai lagi dari awal. Nah, baik. Jadi pada intinya pertemuan kali ini kita akan mencoba memvisualisasikan data yang ada pada Excel dan datanya sudah saya sediakan. Di sini intinya dia itu adalah suatu data survei lahan harian. Jadi ini merupakan jumlah harinya dan ini tuh merupakan nama perusahaannya dan ini nama perusahaannya itu random, dibuat secara random dan ini merupakan jumlah titik survei dalam setiap harinya. Jadi mungkin hari pertama ada 6, hari di PT Surya, di PT Maper ada 9, lalu dan seterusnya seperti itu. Dan data ini mungkin dalam Excel bisa kita visualisasikan menjadi suatu data grafis atau grafik dan kita akan mencoba divisualisasikan dalam software R seperti itu. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya scripting yang akan kita buat itu merupakan backend dalam suatu visualisasi yang dimana kalau dalam front end itu kita membutuhkan desktop atau membutuhkan suatu dashboard dan di script ini adalah bagian dari backendnya. Baik, langkah pertama yaitu kita harus mengimport dulu terkait data Excel-nya. Untuk import data Excel kita bisa masuk ke dalam import dataset. Nah, di import dataset ini kita bisa ambil dari beberapa format file, mulai dari TXT, ada juga SPSS, dan lain sebagainya. Pada intinya karena R itu dia itu lebih spesifik dan lebih unggul dalam data science, sehingga beberapa file yang memang seperti software-software statistik SPSS ini dia bisa langsung di import seperti itu. Kita klik saja from Excel. Nah, di sini kita langsung masukkan saja data Excel yang akan kita gunakan. Jadi kita langsung ke browse saja. Setelah itu silakan cari datanya dan di sini kita akan menggunakan data underscore survey. Silakan diklik. Nah, ketika diklik dia akan langsung muncul data preview seperti ini. Data heading di sini bisa disebut dia masih dalam berantakan, jadi masih dalam visualisasi yang berantakan sehingga heading di sini kita harus sesuaikan keseluruhannya. Sehingga pada skip ini kita silakan masukkan 2. Nah, setelah itu dia akan menyesuaikan. Dan tipe data di sini keseluruhan itu adalah double. Mengapa double? Karena double itu cenderung dekat dengan data numerik seperti itu. Nah, selain itu karena tabel nomor 7 dan tabel nomor 6 dan nomor 7 itu tidak akan kita gunakan, maka kita gubah si tipe datanya itu menjadi skip. Jadi kalau skip itu secara otomatis tabel yang digunakan itu dia tidak akan tervisualisasikan pada R script-nya nanti. Jadi yang akan dimunculkan atau yang akan diproses itu adalah tabel dari hari, PT Surya, PT Maper, PT Geowi, dan PT Bumi. Nah, setelah selesai seperti ini, silakan kalian import dan dia akan muncul
data tabelnya itu dalam bentuk tabel yang ada di RStudio seperti ini. Jadi di environment pun dia muncul dalam bentuk data dan dia ada berjumlah 5 obs dan 5 variabel, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 variabel dan 15 obs, dan inilah yang nanti akan coba kita visualisasikan pada RStudio ini. Baik, kita langsung saja. Nah, sebelumnya dalam suatu visualisasi bahasa pemrograman apapun itu biasanya dia itu dilengkapi dengan yang namanya package. Jadi di sini saya tulis ada istilah namanya package. Apa itu package? Package itu kalau dalam QGIS mungkin dia bisa juga disebut sebagai plugin. Atau kalau dalam ArcGIS ada juga yang disebut dengan ekstensi. Jadi bisa disebut dia itu semacam tools penambah yang dimana toolsnya itu harus diinstal terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika kalian memproses dalam visualisasi tabel ini diharuskan untuk koneksi kepada internet. Karena kenapa? Karena ini tentunya dalam menginstal plugin itu dia akan mengambil sumber datanya itu langsung dari internet seperti itu. Nah, selain itu yang namanya package juga dia bisa dilihat dari si tools package ini. Jadi dia itu sebenarnya ada banyak sekali package-package dalam R, dan biasanya ini merupakan package bawaan yang memang sudah beberapa terinstalasi pada bahasa R-nya atau pada si RStudio-nya. Untuk lebih jelasnya lagi, yang namanya package itu di R ada banyak sekali. Kalau boleh saya deskripsikan. Nah, ini merupakan package dalam R. Dia ada ratusan, mulai dari A3, lalu ke bawahnya pun ada banyak sekali. Dan fungsi dari si package ini intinya sama dengan plugin atau sama dengan ekstensi, yang dimana ketika kita membutuhkan suatu tujuan dan tujuan itu sifatnya uh, harus memasukkan package atau plugin, ketika itu juga si package atau plugin itu harus diinstal terlebih dahulu seperti itu. Ini ada banyak sekali dan silahkan bisa kalian coba-coba. Kalau misalnya kita klik salah satu, dia akan muncul terkait deskripsi si package-nya. Contoh ini seperti about outlier, jadi dia itu sebagai angel based outlier detection. Dan dia pun tentunya ada semacam maintainernya atau autornya atau pembuatnya, dan di sini lengkap seperti referensi manualnya pun dia lengkap. Ada PDF-nya. Jadi kita bisa mempelajari terkait package yang ada dalam R ini. Seperti itu. Baik, kita kembali pada RStudio-nya. Jadi tadi sudah saya bahas terkait package dalam R itu tersendiri. Dan di sini kita akan mencoba menginstalasi package pada R. Jadi untuk menginstalasi package pada R itu sangat mudah sekali. Ada suatu script namanya itu library. Jadi library itu merupakan script untuk instalasi package. Package pertama yang akan kita gunakan adalah ggplot2. Nah, ggplot2 itu berfungsi untuk memvisualisasikan suatu data. Apapun itu datanya, pasti dia itu membutuhkan suatu package namanya ggplot. Kalau misalnya kita search di sini ggplot, dia tuh ada banyak sekali ya, ada 177 tipe ggplot. Nah, ini ada ggplot langsung 2. Kalau di sini kita klik 2 pun sama, ada banyak. Yang dimana pada intinya si package ggplot ini dia itu fungsinya untuk memvisualisasikan suatu data. Apapun itu datanya. Seperti itu. Package yang kedua itu disebut sebagai tidyr ya. TIDYR. Jadi kalau misalnya kita search di sini pun dia ada banyak sekali ya. Tidyr. Nah, ini. Jadi dia itu intinya memiliki fungsi. Nah, ini yang akan kita gunakan kalau misalnya kita membuka, dia ada semacam deskripsinya. Jadi dia itu untuk membuat TD data. Jadi data yang dari Excel itu
kurang lebih akan dibaca oleh si package ini sehingga nanti bisa divisualisasikan dalam si bahasa R. Seperti itu. Dan di sini pun lengkap sekali. Ada beberapa caranya, bahkan ada kalau misalnya kita mengalami bug, kita bisa membuat report pada GitHub dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi karena R itu sifatnya open source, banyak sekali komunitas-komunitas yang mengembangkan terkait package-package-nya. Sehingga dari package-package tersebut, kita pun bisa mengadaptasi untuk pembuatan suatu visualisasi atau analisis lainnya. Baik. Nah, ketika sudah dibuat skripnya, untuk instalasinya kita hanya cukup untuk memblok si skrip ini lalu kita run. Dan ketika itu juga kalau sudah seperti ini dia itu intinya sudah terinstalasi. Seperti itu. Nah, jangan lupa harus connect dengan internet. Kalau tidak terkonek dengan internet, maka dia akan sangat sulit sekali atau bahkan tidak akan terinstalasi si package-nya. Seperti itu. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam visualisasi data Excel-nya. Yang pertama, kita masukkan si package ggplot-nya. Jadi kita tulis saja ggplot, lalu kita masukkan data. Nah, di sini kita masukkan data nama Excel-nya, yaitu data survei. Kenapa di sini sudah ada? Karena tadi sudah kita import. Jadi kalian klik enter saja, lalu di sini ditambahkan. Nah, kenapa ditambahkan? Karena kita akan membuat suatu grafik dari masing-masing data surveinya. Jadi misalnya hari pertama sampai hari 15 dari PT Surya sama PT Bumi itu kira-kira grafiknya itu bagaimana. Kita masuk ke dalam suatu tools bagian dari package ggplot, namanya itu adalah geom_line. Jadi geom_line ini bisa disebut suatu tools untuk memvisualisasikan line. Kita klik mapping sama dengan lalu kita klik AS. Apa itu AS? AS itu fungsinya untuk menerjemahkan suatu data. Maka kita masukkan di sini data_survey. Setelah itu kalian beri simbol dolar. Di sini kita klik hari, lalu koma. Di sini kita masuk lagi data survey, data_survey. Lalu kita masukkan lagi tanda dolar. Kita masukkan ini adalah PT underscore yang pertama ya, PT Surya. Oke. Nah, setelah itu kita klik tambah lagi. Karena hanya baru satu line yang kita buat skripnya, maka kita langsung geom_line saja. Geom_line. Kita masukkan mapping. Lalu kita buat AS-nya dan skripnya kurang lebih sama. Kita adalah data_survey. Masukkan tanda dolar. Lalu masukkan hari. Dan di sini pun sama, data_survey. Masukkan tanda dolar, lalu masukkan PT yang kedua adalah PT mapper ya. Nah, setelah itu kita masukkan lagi yang ketiga, maka silakan geom_line lagi, masukkan mapping, lalu masukkan AS juga, dan kita masukkan data_survey-nya seperti biasa tanda dolar, di sini hari, lalu kita pun masukkan data surveinya lagi, dan di sini simbol dolar, dan PT yang ketiga adalah PT Gewit. Ditambah lagi, dan ini yang terakhir ya, geom_line, lalu kita masukkan mapping, lalu kita tuliskan fungsi AS, di sini kita seperti biasa, data_survey, lalu di sini tanda dolar, masukkan hari, kita masukkan lagi data survei, lalu tanda dolar, dan ini peta yang terakhir. Seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, silahkan Anda run si script ini. Dan ketika di run, dia akan muncul di sebelah kanan. Bahwasanya kurang lebih visualisasi awalnya itu adalah seperti berikut. Dan ini bisa disebut masih berantakan atau masih belum terlihat estetik. Baik dari warnanya ini masih hitam semua, lalu ada nama di sebelah kirinya dan di bawahnya pun dia benar-benar belum terkondisikan.
Nah, untuk penambahan warna dalam ggplot itu dia pun punya suatu tools untuk menambahkan warna pada suatu grafik. Nah, kita tinggal tambahkan saja di sini. Tambahnya itu dengan script koma, lalu silakan diketik color, lalu sama dengan, lalu kita masukkan apa yang akan diberi nama, yaitu yang pertama adalah misalnya PT underscore Surya. Oke, PT Surya ya. Nah, yang kedua pun sama, klik color, lalu sama dengan, lalu kita masukkan datanya yaitu PT underscore mapper. Dan yang ketiga pun sama, masukkan color, lalu kita masukkan yaitu PT underscore geowit. Oke, dan yang terakhir silakan masukkan color juga, dan sama dengan itu adalah PT underscore bumi. Oke, kita coba run, kurang lebih dia akan memberikan warna secara otomatis. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini sudah nampak terlihat ada beberapa yang berubah, yaitu dari warna, yang dimana warna merah itu merupakan PT Bumi, warna hijau itu merupakan PT Geowit, dan hijau yang sedikit lebih ke Tosca juga PT Mapper, dan ungu itu adalah PT Surya. Seperti itu. Nah, sampai sini belum selesai karena ini masih terlihat kurang estetik atau masih berantakan stabilnya, sehingga kita harus merapihkannya. Untuk merapihkannya, kita buat script baru, yaitu kita misalnya masukkan dulu suatu variabel. Contoh variabelnya itu adalah data underscore survei 2. Oke, kita buat operatornya. Nah, kita masukkan suatu script namanya itu gather. Gather itu ada di tools atau ada pada package tidier ya, yang ini. Jadi ini sudah terlihat tidier. Dan gather ini ada tulisan juga, dia itu untuk columns into key value pair ya. Jadi semacam mengambil nilai pada kolomnya seperti itu. Silakan diklik gathernya, lalu kita klik data underscore survey, karena kita akan mengambil data dari si survei ini tersendiri. Silakan klik koma, silakan di sini klik yaitu ketik yaitu perusahaan. Perusahaan. Nah, setelah itu kita di sini masukkan yaitu jumlah lokasi. Nah, setelah perusahaan, jumlah lokasi, maka kita klik di sini 2.25. Itu pertama. Yang kedua, kita masukkan ggplotnya ya. Ggplot, lalu kita masukkan data, lalu sama dengan, lalu kita masukkan variabelnya yaitu data underscore survei 2. Nah, kita tambahkan apa saja yang harus kita tambahkan. Pertama yaitu nama geom lainnya, geom underscore line, dan kita masukkan di sini seperti biasa mapping, sama dengan datanya apa, kita masukkan dengan script as, lalu kita masukkan data underscore survei 2. Nah, di sini pakai tanda set sebagai pembatas, yaitu pertama hari, lalu apalagi yang akan dimasukkan, yaitu data survei 2 berupa jumlah lokasi, jumlah lokasi, sorry, ini harus karakter ya, maka dia harus masukin jumlah lokasi, lalu ini hari kita hanya besar saja, hari, lalu kita koma lagi, lalu di sini silakan klik color untuk mewarnai sama dengan perusahaan. Ini perusahaan. Dan kita tambah lagi, di sini kita akan menambahkan namanya itu labs. Labs itu dia akan berhubungan dengan yang namanya judul ya, sehingga di sini adalah title. Jadi titlenya itu contoh misalnya jumlah lokasi survei.
Nah, lalu kita tambahkan, lalu kita klik Xlab-nya. Nah, kalau Xlab-nya itu kita masukkan hari, lalu di sini ditambah YLab-nya juga. Kita masukkan di sini adalah jumlah lokasi. Jumlah lokasi. Oke, kita coba run, ini seharusnya aman dan berhasil. Ketika di run, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita zoom dalam si visualisasi tabel ini, ya sudah ada terkait judulnya apa, yaitu jumlah lokasi survei. Lalu di sini Xlab-nya itu jumlah lokasi, Y-Lab-nya itu adalah hari. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Pada intinya silahkan membuat suatu visualisasi menggunakan data Excel, yang dimana silahkan dibuat dulu di Excel kira-kira akan memvisualisasi data seperti bagaimana. Sehingga kita buat evaluasinya. Evaluasinya hanya satu, yaitu silahkan buat visualisasi data menggunakan data Excel. Nah, sebagai pembelajaran data Excel yang sudah saya buat akan saya coba share di Spot, dan nanti untuk tugasnya yaitu data Excel harus dibuat sendiri. Jadi tidak boleh menggunakan data Excel yang dikirim. Kalau data Excel yang dikirim itu hanya untuk pembelajarannya saja. Seperti itu. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ini merupakan tabel yang sifatnya masih kaku. Kedepannya kita akan membuat suatu tabel yang sifatnya itu lebih interaktif. Apakah dalam bentuk animasi atau dalam bentuk suatu gerakan tabelnya dan lain sebagainya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan.